Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Hari ini saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua masih terus ada di dalam pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini kita menjalankan ibadah, doa dan puasa kita. Mari kita bersama-sama akan memasuki persekutuan kita pada hari ini dan terus berdoa supaya ibadah puasa kita, doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari demi hari kita diberikan pengenalan terus akan Tuhan sehingga melakukan doa dan puasa kita dengan cara yang benar. Mari saya mengajak kita semua untuk memulai persekutuan kita pada hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian hati hamba. Jadi biarlah itu menjadi kerinduan bagi setiap kita, bahwa selagi kita hidup menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, murid Kristus, satu hal yang kita miliki, hati yang menghamba, seperti yang Yesus lakukan, teladankan dalam kehidupan kita. Hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi mari kita angkat penyembahan kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan dan pengorbanannya yang mulia. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah kami supaya di dalam setiap pengalaman hidup kami, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, membentuk hati kami menjadi hati hamba, seperti Engkau dan seperti apa yang Kau teladankan kepada setiap kami. Anugerahi kami kerendahan hati Tuhan, ketaatan, memandang bahwa kehidupan dan semua hal yang kami boleh kerjakan, semua kepercayaan yang boleh kami nikmati, kami rasakan, semua berasal daripada-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan, menolong setiap kami Tuhan, belajar supaya kami hidup taat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan pergumulan dan kesalahan kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahkan persekutuan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama melihatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Itu satu kesatuan cerita. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak dalam Alkitabnya. Tapi saya akan membacakan kita hanya beberapa ayat ya, supaya tidak memakan habis waktu kita. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-3, lalu ayat 7 sampai ayat yang ke-9, lalu ayat 20 sampai ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-35, tapi saya akan bacakan beberapa bagian bagi kita. Silakan jemaat sekalian menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag
dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 20-21, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Demikian jauh bacaan kita. Selanjutnya cerita selengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara sekalian baca lagi nanti setelah selesai persekutuan ini. Tema kita pada hari ini, jangan sampai ditolak Tuhan. Ya, saya berikan tema, jangan sampai ditolak Tuhan. Jemaat sekalian, ditolak itu menyakitkan. Kalau kita menawarkan sesuatu dan ditolak, lihat-lihat dulu ya apa yang ditawarkan ya. Sampai ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak ya. Karena tidak ada orang yang mau ditolak. Pria-pria ketika menyatakan cinta kepada wanita, harapannya pasti bukan ditolak tapi diterima. Tapi ketika ditolak bisa jadi itu hal yang bisa membuat moodnya turun, semangatnya turun, hidupnya nggak bersemangat. Bisa jadi. Tidak ada orang yang mau ditolak. Seorang anak ketika di dalam kandungan coba untuk diaborsi, maka di dalam istilah konseling itu ada istilah anak yang tertolak. Dan itu ketika dia lahir, ketika bertumbuh dewasa, dia akan menangkap luka batin itu ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Dan itu perlu diselesaikan ya. Bahkan di dalam kandungan pun rasa tertolak itu juga bukan sesuatu hal yang baik, itu sesuatu hal yang buruk. Nah, tetapi di dalam bagian ini ada sebuah hal yang jauh lebih ngeri lagi, karena seorang Saul, raja pertama dari Israel, justru ditolak bukan oleh manusia tetapi oleh Allah sendiri. Penolakan sebagai seorang raja itu datangnya dari Allah sendiri. Kalau kita bertanya kenapa, ya kan? Tidak ada sih raja yang sempurna. Daud pernah buat kesalahan kan, lalu kemudian Salomo juga demikian, awal-awalnya hebat, tapi setelah itu begitu ya. Kemudian Raja Hizkia juga dapat tambahan umur, tapi dia juga bukan raja yang sempurna, dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Semua raja Israel melakukan kesalahan. Tetapi di dalam bagian Alkitab jelas di sini bahwa penolakan itu hanya terjadi bagi Saul. Mengapa hal itu terjadi? Nah, kita akan bersama-sama merenungkan lebih jauh dalam kesempatan doa dan puasa kita supaya kita bisa belajar jangan sampai kita mewarisi sikap-sikap yang dilakukan oleh Saul sehingga Tuhan juga menolak kita. Jangan sampai, makanya sebelumnya kita perlu berhati-hati. Oke. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dan renungkan. Kita akan melihat apa yang membuat seorang Saul itu ditolak menjadi raja. Ya, ditolak Tuhan menjadi raja. Diceritakan di dalam bagian ini bahwa Allah melalui Samuel memerintahkan Saul untuk pergi gelut ya. Menyerang, berperang dengan orang Amalek, karena ketika di dalam perjalanannya keluar dari Mesir mereka mencoba menghambat ya, nggak boleh lewat jalan ini. Nah, akhirnya Tuhan mau supaya Amalek ini dihancurkan, karena Amalek juga bukan bangsa penyembah Tuhan kan, ini bangsa kafir gitu. Nah, maka perintah itu jelas ya, tapi kita akan melihat bersama-sama bagaimana ya misi yang diberikan Allah secara jelas melalui Samuel kepada Saul, dan bagaimana proyek yang dilakukan oleh Saul sebagai manajer lapangan ya, mengeksekusi perintah yang dilakukan yang diberikan oleh Tuhan.
Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga jelas di situ dikatakan firman Tuhan Allah semesta alam ya. Kalau berbicara tentang firman Tuhan semesta alam di dalam bagian Alkitab, ini adalah sebuah perintah yang punya otoritas. Firman ini Allah sendiri yang berbicara. Ya, jadi bukan hanya sekedar sebuah chat WA gitu ya, tetapi firman Allah ini berbicara juga tentang otoritas Tuhan. Nah, dikatakan di situ bahwa orang-orang Israel harus bersiap untuk berperang melawan orang Amalek, mengalahkan orang-orang Amalek. Lalu dikatakan di situ perintahnya adalah kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, ya. Kemudian dikatakan bunuhlah semua. Nah, ini yang membuat beberapa orang menafsirkan Allah dalam perjanjian lama dan Allah dalam perjanjian baru itu beda. Allah dalam perjanjian lama itu kejam. Karena seperti ini dikatakan laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak yang menyusu semuanya habiskan, gak ada yang tersisa. Tidak boleh ada yang disisakan ya. Kalau bicara tentang hukum kasih ya bagaimana ini Tuhan malah suruh bunuh orang yang tidak bersalah gitu ya. Tetapi di balik itu kita mesti memahami bahwa ini merupakan bangsa kafir yang ketika dibiarkan ini akan mempengaruhi mengkontaminasi imannya, kepercayaan dan kesetiaan orang-orang Israel. Dan ini terbukti ketika di dalam peperangan-peperangan ada orang-orang kafir yang dibiarkan hidup, disisakan, dibiarkan hidup, penyembahan berhala terus terjadi di sana dan itu malah mempengaruhi orang Israel. Sampai akhirnya puncaknya mereka harus dibuang Tuhan di dalam pembuangan Asyur dan Babel. Nah, sehingga di dalam kasus ini kita tidak bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang kejam. Ini sebuah alat di mana Tuhan ingin menyatakan bahwa di mana ada kuasa Tuhan di situ, maka di sanalah juga hanya ada hadiratnya, tidak ada penyembahan berhala, tidak ada Allah-Allah lain yang diakui. Karena hanya satu-satunya Allah yang hidup, yang sedang memimpin Israel, itulah yang mengendalikan dunia ini. Sehingga ini sebuah bagian bukan kita mau melihatnya untuk memperlihatkan bahwa Allah kita kejam, tetapi untuk memperlihatkan bahwa ini bentuk Allah melindungi orang-orang Israel supaya sekecil apapun ketika itu dibiarkan, celah atau tantangan atau hambatan sekecil apapun itu akan bisa mempengaruhi. Nah, sehingga ketika hidup kita sedang dalam pertumbuhan iman, nah dosa yang dikatakan sekecil apapun ya, padahal nggak ada ya dosa kecil dan besar. Ketika dibiarkan itu akan menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan iman kita. Sehingga kesalahan sekecil apapun kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Nah, kita kembali di dalam bagian ini. Jadi perintahnya jelas, tumpaslah, kalahkan, dan bunuh semuanya. Nah, tapi kemudian mari kita melihat bersama-sama Saul berangkat bersama-sama dengan orang Israel dan berperang melawan Amalek. Ketika sudah selesai menyelesaikan PR-nya, ya, dia kemudian pulang, lalu kemudian dia memberikan, tapi di sini Alkitab memberikan sebuah kesaksian. Kita akan melihat perbedaan bagaimana perintah dan apa yang dilakukannya. Dalam ayat yang ke-8, Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Dengan segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, mari kita perhatikan bersama-sama, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Rupanya proyek yang diberikan Tuhan tidak dijalankan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak katakan di situ kalau kamu ketemu lembu tambun-tambun lumayan itu, jadi tarik selamatkan. Tidak, tetapi jelas perintahnya dalam ayat yang ketiga, semua disuruh bunuh. Bahkan ternak-ternak dan apapun yang menurut manusia itu berharga, Tuhan katakan tumpaslah semua.
Nah, di sini poin yang penting, hal yang penting yang harus kita pahami, mengapa Tuhan menolak Saul sebagai raja Israel. Karena setelah apa yang dilakukan oleh Saul, maka dikatakan di dalam ayat 10 dan 11 Tuhan katakan, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja." Jemaat sekalian, kata menyesal di sini itu lebih ke arah prihatin. Jadi sebuah keprihatinan dari Allah yang sangat dan sungguh-sungguh ketika melihat Saul melakukan ketidaktaatannya. Seperti kalau misalnya bapak ibu punya anak, lalu kemudian tiba-tiba anaknya itu terlibat dengan minuman keras atau narkoba. Maka yang dirasakan oleh bapak ibu pasti menyesal. Menyesalnya prihatin karena kok gitu ya anak saya ya. Bukan hanya sekedar sedih ya, tetapi sedih untuk orang yang kita sayang itu tadi. Nah, inilah perasaan menyesal yang Allah miliki. Jadi bukan Allah seperti ya salah ya, kemarin itu harusnya gak begini ya. Nah, kalau manusia memutuskan sesuatu bisa salah, tetapi Allah tidak. Tetapi Allah di sini justru berduka karena mengapa Saul menjadi seperti itu. Nah, di dalam bagian ini jelas bahwa ketika apa yang dilakukan Saul langsung membuat dia ditolak oleh Tuhan. Sehingga hal pertama yang kita perlu pelajari bersama-sama adalah bahwa Saul hidup dalam ketidaktaatan. Kalau kita memperhatikan, ingat-ingat lagi, dalam pasal yang ke-13, ketidaktaatan itu juga dilakukan oleh Saul. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam pasal yang ke-13, di situ orang Filistin sudah mulai mendekat, dia sudah mulai bingung ya, karena ini harus segera berperang melawan Filistin, kalau tidak mereka dihabisi. Samuel yang harusnya mempersembahkan korban gak datang-datang. Jadi tradisinya pada waktu itu sebelum berperang mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhanlah pemimpin perang mereka, sehingga dari situlah Israel sering kali mendapat kemenangan sebab perang itu Tuhan yang menghendakinya dan Tuhan yang berperang bagi mereka, memberikan mereka kemenangan. Nah, pada waktu itu Samuelnya belum datang, sehingga Saul dengan segala pemikirannya kemudian dia katakan, "Sini aku saja yang mempersembahkan korban." Padahal itu tidak diizinkan, karena yang bisa memberikan korban persembahan itu adalah imam, dan itu diwakili oleh Samuel, sehingga persembahan yang dibakar oleh Saul itu tidak berkenan di dalam pandangan Tuhan. Samuel marah. Nah, itu merupakan ketidaktaatan yang pertama. Mengapa dikatakan di sini ketidaktaatan? Oleh karena Tuhan sebelumnya sudah memberikan sebuah perintah. Saul tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia sudah ketahui. Itulah ketidaktaatan. Kalau seorang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu, ya misalnya seorang anak yang baru bisa belajar naik motor, nah kemudian dia lewat ke satu jalan raya, tidak tahu ada rambu-rambu ini artinya seperti apa, terus kemudian bablas aja. Nah, kemungkinan polisi akan katakan besok-besok lagi jangan diulang gitu ya. Atau ya ditangkap lah supaya dia kapok, besok-besok jangan melakukan lagi. Tetapi kalau anak ini sudah pernah ditangkap, sudah pernah diingatkan, dan dia sudah tahu arti rambu-rambu itu apa, lalu kemudian dia pergi ke jalan raya lagi dan melakukan kesalahan yang sama, itu yang dikatakan sebagai ketidaktaatan, sebuah pemberontakan. Ketidaktaatan itu sebuah pemberontakan, sebab dia tahu apa yang harus dia lakukan tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu sebabnya ketika Hawa dan juga Adam berkoalisi berbuat salah di hadapan Tuhan hanya gara-gara sebuah buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat,
Menurut beberapa orang, Tuhan kok ribet ya, cuman makan satu aja loh nggak apa-apa, kecuali itu ambilnya 1 kilo gitu, baru mereka berdosa gitu ya. Mereka baru makan, mungkin baru 1 gigit, lalu kemudian mereka tahu kalau telanjang, lalu kemudian berikutnya Tuhan mengusir mereka. Bukan masalahnya sesederhana itu, tetapi sebuah ketidaktaatan yang menunjukkan sebuah pemberontakan. Bagaimana Adam yang tahu tentang perintah Allah, tetapi kemudian ketika Hawa menawarkannya dan memintanya untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia melupakan, mengabaikan semua yang sudah pernah dia dengar. Dan dia makan buah itu. Itu sebuah ketidaktaatan. Maka Tuhan menolak Adam dan Hawa untuk tetap tinggal di Taman Eden dan mengusir mereka dan memberikan hukuman kepada mereka. Mereka harus bekerja keras. Demikian juga dengan Saul. Kalau kita melihat kisah yang dilakukan oleh Daud, ketika Daud melakukan dosanya, maka teguran itu datang kepada dia dan dia bertobat kepada Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sebagai seorang raja, dia berusaha melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan, difirmankan Tuhan. Kalau ada tokoh Alkitab dikatakan dia melakukannya tepat seperti yang difirmankan, seperti Nuh. Nah, itu sebuah ketaatan dan itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita, dari umatnya, dari orang-orang pilihannya. Tetapi Saul tidak melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini merupakan sebuah hal yang utama, hal yang penting. Apalagi, kita melihat kembali ke konteks pada waktu itu ya. Jadi sebelum ada raja, Saul itu adalah raja pertama dari Israel. Mengapa? Karena orang-orang Israel ini lihat tetangga-tetangganya kalau punya raja enak ya, aman. Kalau mau ngapa-ngapain itu tenang gitu karena raja. Sebelumnya kepemimpinan itu oleh Allah sendiri ya, itu yang dinamakan pemerintahan teokrasi. Allah sendiri memimpin tetapi kemudian memilih hakim-hakim. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Hakim-Hakim kita kenal Deborah, Yefta, Gideon itu bukan sebagai nabi atau sebagai raja tetapi hakim. Ya, karena kepemimpinannya teokrasi, mereka melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan mereka menjadi pemimpin ketika bangsa Israel itu harus berperang. Nah, itu. Tetapi orang-orang Israel tidak puas karena tugas raja dan tugas hakim itu berbeda. Kalau hakim hanya memimpin ketika berperang, tetapi kalau raja itu adalah satu sosok yang dihormati, yang memimpin dalam segala hal, secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu sebabnya mereka minta seorang raja, dan tanpa mereka sadari sebenarnya permintaan mereka itu mendukakan hati Tuhan, karena artinya mereka ingin dipimpin manusia, bukan dipimpin oleh Allah. Itu sebabnya pemerintahan teokrasi berubah menjadi monarki. Nah, tetapi Allah tidak tinggal diam karena itu adalah umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, sehingga mereka yang dipimpin walaupun ada seorang raja, tetapi Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memerintahkan. Itu sebabnya ketika orang-orang Israel harus berperang melawan Amalek, itu pun atas perintah Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat bahwa raja yang memimpin Israel ini haruslah raja yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Raja yang segala hal yang dikerjakannya adalah perintah Tuhan. Ya, bukan kita katakan berarti raja boneka, bukan seperti itu. Karena toh seperti
Daud pun kita tidak bisa melihat seorang Daud seperti raja boneka ya, karena dia memiliki kemampuan perang. Tetapi semua hal, semua kebijakan bagi bangsanya, bagi keamanan bangsanya, itu semua dia berhadapan dengan Tuhan. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah berbentuk monarki. Nah, di dalam bagian ini ketika Saul diceritakan dalam pasal 13 dan 15 tentang ketidaktaatannya, ini menjadi sebuah bukti bahwa Saul sendiri tidak ingin dipimpin oleh Allah, tetapi ingin memimpin dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan bangsa itu adalah bangsa milik Allah, bukan milik Saul. Sehingga dari sini kita bisa melihat mengapa Allah meresponinya dengan Tuhan menolak dia sebagai raja. Karena selama raja yang dipilih ini tidak hidup di dalam perintah Tuhan, maka Tuhan pasti menolak. Tetapi raja yang tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Seperti Daud. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat ya bahwa respon Allah dalam ayat 10-11 itu tidak lebay gitu ya, tetapi Allah menyikapi ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul yang nantinya pasti akan berdampak buruk ya. Bangsa itu bisa menjadi tidak setia kepada Tuhan, maka dia menolak Saul sebagai raja. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketidaktaatan kita itu menjadi sesuatu yang dapat menghancurkan relasi kita dengan Tuhan dan hidup kita. Yang berikutnya, kita melihat di dalam ayat 20 dan 21. Setelah Samuel menegur dalam ayat 10-11, dia mewakili suara Allah untuk menegur Saul, lalu kemudian Samuel bertanya kenapa dia melakukan seperti itu padahal dia sudah tahu perintah yang diberikan kepada Saul itu seperti apa. Saul yang unik di sini tidak datang minta ampun seperti ketika Daud sudah berzina dengan Batsyeba dan Nathan datang dengan memberikan perumpamaan dan membuat dia akhirnya tersungkur dan bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita lihat apa reaksi dari Saul. Ayat 20-21 dikatakan, "Aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan kambing domba dan lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Jawaban ini menarik ya. Jawaban yang kalau bahasa sekarang tuh ngeles gitu ya. Sehingga hal yang kedua yang membuat dia ditolak oleh Tuhan itu karena dia memiliki sikap atau karakter yang tidak baik, yaitu kompromi dan membenarkan diri sendiri. Ketika sudah ketahuan belangnya, kesalahannya, maka di situ kita melihat dia memakai sejuta alasan untuk membuat dirinya menjadi baik dan benar dan membuat orang lain menjadi buruk dan salah. Ini sebuah sifat manusia yang tidak kenal Tuhan. Kalau sudah lakukan kesalahan, bukannya mengakui, minta maaf, tetapi membuat 1000 alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak salah. Nah, sikap ini apakah ada dalam diri kita? Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau anak-anak yang ketakutan, ketika dia ketakutan dia pasti akan mencari banyak alasan. Dan kita melihat di dalam bagian ini. Dan ini justru membuat dia semakin menunjukkan dirinya bahwa dia tidak layak, tidak memiliki karakter seorang raja Israel yang Tuhan kehendaki. Ketika dia katakan, aku memang mendengar suara Tuhan. Nah, ini merupakan sebuah hal yang juga kelihatannya sederhana, kompromi. Ya wes lah, ndak papalah gitu ya. Kalau misalnya berangkat ke kantor, ndak papalah masa pandemi, telat-telat sedikit 5 menit. 5 menit akan menjadi 10 menit, 10 menit menjadi 15 menit, 15 menit menjadi setengah jam dan menjadi
waktu yang banyak untuk kita mencuri waktu di tempat kerja kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kompromi. Oh, hari ini saya sibuk gak baca Alkitab, nanti aja saya gak dengerin persekutuan doa puasanya gak tepat waktu, kan gak apa-apa. Ya, besok lagi bulan depan nanti saya tepat waktu. Ketika satu kali kompromi, maka percayalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nanti Sabtu sebulan lagi Bapak Ibu juga akan kesulitan untuk tepat waktu bersekutu. Ini dalam rangka mendidik disiplin kita. Masa-masa online ini masa-masa yang dimana kita ini jatuh dalam berbagai-bagai kenyamanan ya. Nggak apa-apa ibadah minggu memang jam 9 ya kan di gereja. Tapi kan saya bisa jam berapa aja, nanti tengah malam juga nggak apa-apa kan. Yang penting masih hari minggu, jam 11 malam atau jam 12 kurang 30 menit gitu, enggak apa-apa kan gitu ya. Seringkali kita bisa seperti itu karena masa-masa online di mana kita semua mengatur waktu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita, disiplin di dalam mengikut Tuhan, disiplin secara rohani ketika kita bicara tentang pertumbuhan rohani, itu merupakan hal yang prinsip. Ketika dalam hal-hal untuk datang penyembahan kepada Tuhan, kita tidak melakukannya dengan sebuah disiplin, maka percayalah dalam banyak hal yang lain, disiplin itu juga tidak akan tercipta. Dan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Kedisiplinan itu tidak karena situasi atau lingkungan, tetapi karena relasi kita dengan Tuhan. Sehingga saya mau katakan dalam peribadatan online apapun, marilah kita tetap belajar untuk disiplin. Ketika secara masih tatap muka kita sudah tidak disiplin, semakin online semakin tidak bisa disiplin. Hidupnya kacau. Dan orang-orang yang tidak memiliki disiplin, orang-orang yang mengkompromikan waktunya dan persekutuannya dengan Tuhan akan berakhir dengan ketidaktaatan dan akan berakhir dengan menjadi musuh Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Sebuah dosa yang kita anggap sepele, sederhana, itu bisa menghancurkan kita. Jadi marilah kita berhati-hati. Yang kedua, yang berikutnya dalam poin ini, mencari pembenaran diri. Dia menyalahkan rakyat karena mereka yang mengambil jarahan. Mereka yang ini, padahal sebelumnya dia katakan aku dan rakyat yang menyelamatkan Raja Agag dan lembu dan itu tadi. Tindakan yang menyalahkan orang lain, menyalahkan pribadi yang lain. Ini sangat terlihat dan ini sangat menampakkan dia sesungguhnya bahwa dia tidak memiliki karakter seorang Raja Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, atau ketika kita dalam kondisi kehidupan kita, apakah kita menjadi pribadi yang suka mengacungkan telunjuk kita kepada orang lain? Itu gara-gara dia. Coba tadi dia gak datang, saya gak terlambat ke gereja. Itu gara-gara. Nah, ini ya, menjadi password kita, menjadi password orang yang berusaha mencari pembenaran. Nah, mari kita merenungkan. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Sehingga mari kita merenungkan, apakah kita adalah pribadi-pribadi yang tidak taat. Yang ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan kita mengabaikan dan meremehkannya, yang kita katakan gak apa-apa lah. Kalau sempurna-sempurna banget itu ya orang saleh itu jadi pendeta aja gitu ya. Kita mengatakan itu tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketaatan menjadi harga bagi setiap mereka yang mau menjadi murid Kristus. Apakah dia hamba Tuhan, apakah dia pekerja, apakah dia seorang wira swasta, seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang-orang muda, ya, pemuda-pemudi pelayan Tuhan, harga mati bagi setiap kita murid Kristus adalah ketaatan. Jadi mari kita merenungkannya, melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan.
Bagaimana kita bisa melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Kita minta kepekaan Tuhan. Nah, salah satunya di dalam doa dan puasa kita ini boleh menjadi momen yang tepat untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa supaya Tuhan berkati kita ya dengan hal-hal yang kelihatan jasmani, tapi mari berdoa supaya Tuhan berikan kepekaan secara rohani. Sehingga ketika kita mendengar suara Tuhan, kita tidak melewatkannya begitu saja karena kita tidak peka. Tetapi kita benar-benar tahu, memperhatikan dan melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, marilah kita menghilangkan, coba kita evaluasi diri ketika kita menghadapi sesuatu yang buruk. Jangan kita cepat menuding orang lain sebagai alasan kita mengalami hal-hal buruk itu, menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Tapi ketika ada sesuatu hal yang buruk terjadi kepada kita, mari berdiam, merenungkannya dan bertanya kepada Tuhan, kesalahan saya ada di mana dan kedewasaan apa yang Tuhan kehendaki bagi saya. Sehingga kita tidak berakhir menjadi orang-orang yang suka menghasut, memfitnah orang lain sebagai penyebab dari kegagalan-kegagalan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan kehidupan kita. Jangan sampai kita memiliki karakter-karakter yang dimiliki oleh Saul yang membuat Tuhan menolak kita. Jadi marilah kita hidup di dalam anugerah-Nya, kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ada satu orang yang katakan kepada saya, taat itu kepanjangannya tidak ada alasan, titik, itu taat. Nah, jadi tidak ada alasan, tidak ada sanggahan, tidak ada tetapi melakukan sesuatu, melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan kepadamu. Tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, bukan yang Engkau tolak. Karena itu tolonglah kami dalam kehidupan kami, senantiasa gelisahkan kami Tuhan, ketika kami sedang melangkah di dalam jalan-jalan yang salah di hadapan-Mu. Menolong kami mengembalikan jalan kami yang serong, walaupun di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami jatuh bangun. Tetapi biarlah kami tidak terpuruk, tetapi terus bangkit untuk mengikut Engkau dengan setia. Terpujilah nama Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, saya rindu mengajak kita semua untuk menyanyi satu pujian ya, supaya di dalam doa-doa kita beriman dan berpengharapan bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk menjawab setiap doa-doa kita, menolong kehidupan kita walaupun kadang-kadang kita merasa sulit, tetapi Dia punya cara. Tuhan punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita akan memasuki ke dalam pokok-pokok doa kita. Baik, pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sekarang mengalami musibah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami musibah di sana. Kita berdoa untuk pemenuhan kebutuhan mereka, baik dari papan, sandang, dan pangan. Terutama juga obat-obatan mereka, kita berdoa untuk mereka. Kita juga berdoa untuk pembangunan ulang konstruksi yang ada di sana. Baik itu konstruksi bangunan, konstruksi sistem sumber daya yang ada, kita berdoa untuk itu. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang mengalami pergumulan, yang mengalami kedukaan karena diterpa bencana. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang ada di NTT. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami musibah. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, mampukan mereka, berikan mereka penghiburan yang dari Roh Kudus. Berikanlah ya Tuhan, mereka sekarang yang di dalam kondisi kedukaan, dalam kondisi berduka, sedih ya Tuhan karena mengalami bencana. Tuhan, tolong hiburkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sekarang lagi krisis papan, pangan, dan sandang, termasuk juga obat-obatan. Tuhan, tolong penuhi kebutuhan mereka ya Tuhan, di mana mereka sedang krisis hal itu. Cukupkanlah kebutuhan mereka ya Allah. Tidak lupa kami juga berdoa untuk rekonstruksi yang ada di Nusa Tenggara Timur karena banyak kerusakan-kerusakan yang ada, baik itu rekonstruksi bangunan, rekonstruksi sumber daya yang ada. Tuhan, tolong yang menyertai mereka untuk membangun apa yang perlu dibangun, kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk saudara dan saudari kita yang sedang terjun di dalam pekabaran Injil. Mari kita berdoa terkhususnya untuk kota yang ada di Sulawesi, yaitu kota Palu. Kita berdoa untuk pertumbuhan jemaat di sana. Kita juga berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di sana. Kita berdoa untuk kota Palu. Dan juga kita berdoa untuk lembaga misi yang juga berpartisipasi di dalam pekabaran Injil. Juga kita berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pemberitaan Injil. Juga kita berdoa untuk setiap tempat tinggal dan materi dan semua yang dipakai untuk pemberitaan Injil. Mari kita berdoa untuk penginjilan. Bapa di surga, kami juga kembali lagi berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil ya Tuhan. Terkhususnya kami berdoa untuk kota Palu yang ada di Pulau Sulawesi. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melawat dengan firman-Mu yang menyelamatkan mereka ya Tuhan dari jerat dosa. Kami berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di kota Palu. Tuhan, tolong Engkau yang melembutkan setiap hati orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di kota Palu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang berpartisipasi dalam pekabaran Injil. Mereka yang memberikan hartanya, memberikan seluruh kehidupan mereka untuk mendukung dalam pemberitaan Injil. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu juga yang terjun secara langsung untuk mengabarkan kabar Injil di sana. Tuhan juga yang menyertai dan Tuhan juga yang menolong. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya.
Jauhkanlah mereka dari si jahat yang ingin menghalangi pemberitaan Injil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lembaga misi yang juga ikut berpartisipasi dan memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu yang ikut dalam pekabaran Injil. Tuhan juga yang memberkati dan mencukupkan apa yang diperlukan lembaga misi di dalam memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang ikut dalam pekabaran Injil. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tempat tinggal, sarana-sarana yang ada, baik kendaraan, baik itu materi, hal-hal teknis yang dipakai juga untuk mendukung dalam pemberitaan Injil. Tuhan juga yang menguduskan, dan Tuhan juga yang menjauhkan kuasa dari si jahat yang ingin menghalang-halangi pemberitaan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pekabaran Injil. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di Indonesia. Dan juga setiap saudara-saudari kita yang mengalami pergumulan baik dalam hal finansial dan hal-hal lainnya. Kita berdoa untuk setiap anak-anak yatim piatu. Kita berdoa untuk setiap janda-janda miskin yang perlu pertolongan. Kita berdoa untuk mereka. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk pemerintahan dan setiap panti asuhan atau pondok yayasan yang juga menolong setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita berdoa untuk fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kembali kami berdoa ya Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk fasilitas-fasilitas umum. Kami berdoa juga untuk lembaga sosial yang terus menolong dan terus menjangkau orang-orang yang mengalami pergumulan secara finansial ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk janda-janda miskin. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan, baik yang tidak punya rumah, juga yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan yang hal-hal lainnya juga yang mereka gumulkan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kesusahan. Tuhan tolong Engkau yang penuhi keperluan mereka. Engkau jaga ya Tuhan. Cukupkanlah makan minum mereka dan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap orang-orang yang meminta belas kasihan. Mereka yang susah untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, jika Engkau memelihara burung-burung di langit dan Engkau juga yang mendandani rumput-rumput di padang, kami mengimani ya Tuhan bahwa Engkau juga yang memelihara ciptaan-Mu ini, manusia ini ya Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah mereka, termasuk kasihanilah kami juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap lembaga-lembaga sosial, setiap orang-orang yang tergerak hatinya untuk menolong saudara kami, saudari kami yang mengalami kesusahan secara finansial. Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga yang menjaga kehidupan mereka. Berkati panti asuhan, berkati pondok yayasan. Berdoa juga untuk setiap pemerintah-pemerintah yang bekerja untuk berusaha mensejahterakan masyarakatnya ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada ini. Makasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Sidoarjo. Kita berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, anak-anak tunas remaja, dan anak-anak pemuda kita. Kita berdoa untuk mereka yang adalah penerus gereja ini. Kita berdoa untuk mereka semua. Kita juga berdoa untuk kegiatan atau pelayanan jangka dalam waktu dekat ini, yaitu pelayanan katekisasi dan sakramen baptisan. Kita berdoa untuk itu. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, yang mengalami kesakitan, dan pergumulan lainnya. Jika Bapak Ibu Saudara mengetahui akan saudara kita yang mengalami pergumulan,
Mari kita doakan dan sebut namanya. Juga kita berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terus melayani, baik itu setiap penginjil dan pendeta, guru sekolah minggu, anggota komisi, diaken, dan semua jemaat Tuhan yang berpartisipasi untuk melayani Tuhan di gereja ini. Mari kita berdoa untuk hal itu, untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa kembali Tuhan kepadamu, berdoa untuk gereja kami, Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Sidoarjo. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau yang memelihara gerejamu ini selama puluhan tahun. Kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejamu ini ya Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan tubuhmu ini ya Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan umatmu. Tuhan, terus Engkau yang memberkati dan memakai gereja ini menjadi gereja yang luar biasa. Gereja yang menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Kami memohon kepada Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang dibentuk, yang diproses, yang ditumbuhkan dan diperlengkapi di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, kami berdoa untuk anak-anak tunas remaja, kami berdoa juga untuk anak-anak pemuda yang ada di dalam tubuhmu ini ya Tuhan, di dalam tubuh Kristus yaitu gereja. Tuhan juga yang menumbuhkan iman mereka. Tuhan juga yang menguatkan, mengokohkan iman mereka, supaya iman mereka menjadi iman yang kuat, iman yang dewasa, dan mereka terus mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupannya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ini yang akan menjadi penerus tonggak gerejamu ini ya Tuhan. Engkau yang pelihara mereka. Jangan lepaskan mereka dari kasih-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau berfirman di dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39 bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan. Baik itu pedang, baik itu petaka, baik itu penyakit, tidak ada yang bisa memisahkan gerejamu dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan dalam jangka dekat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan katekisasi yang sebentar lagi akan diselenggarakan, terutama di hari esok dan seterusnya. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memperlengkapi dan memberikan makanan rohani kepada anak-anak-Mu yang akan dikatekisasi ini ya Tuhan. Biarlah iman mereka, Injil yang mereka dengar dari setiap mulut hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikannya, itu tertanam berbuah lebat di hati mereka, sehingga mereka terus mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu juga yang akan mengajar di katekisasi. Tuhan juga yang menyatakan urapan-Mu, memberikan setiap hamba-hamba-Mu kekuatan untuk hamba-hamba-Mu memperlengkapi anak-anak tunas remaja dan anak-anak yang ikut di dalam katekisasi. Kami juga berdoa untuk pelayanan juga dalam jangka dekat, yaitu sakramen baptisan. Kiranya Tuhan yang memperlancar. Biarlah dalam sakramen baptisan, setiap katekumen, setiap orang-orang yang siap untuk dibaptis, mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berkomitmen mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berpartisipasi dan melayani-Mu di sini, di gereja-Mu nih ya Tuhan. Baik itu setiap penginjil dan pendeta, guru sekolah minggu, diaken, setiap aktivis dan anggota komisi. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat untuk mereka terus melayani Tuhan, terus setia dan mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, penginjil dan pendeta, yang terus menggembalakan umat-Mu di gereja ini, yang terus mendewasakan umat-Mu. Tuhan tolong berikan setiap hamba-Mu kesabaran, ketelitian, dan kekuatan dari Roh Kudus untuk terus menggembalakan domba-domba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, yang mengalami pergumulan. Kami berdoa ya Tuhan untuk terus pemulihan dari Pak Yung Yao, Tuhan yang terus memulihkan dan memberi kekuatan kepada beliau ya Tuhan untuk proses pemulihan sakitnya. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan
yang mengalami pergumulan secara fisik ya Tuhan karena sakit. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan yang memelihara mereka dan terus memberikan imun tubuh yang kuat supaya mereka sehat selalu. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Sebab Engkau berfirman di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia menyerahkan gereja Tuhan, gerejamu ini, tubuh Kristus ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Inilah segala pokok-pokok doa kami Tuhan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya kedaulatan Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami, dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus kami, Juru Selamat dari dosa. Amin. Terima kasih karena Tuhan memberkati persekutuan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami di dalam seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok di dalam ibadah hari Minggu. Nah, kita menghormati hari Sabat dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap semangat. Be disciple to love Jesus.